Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan presentasikan mengenai forecasting untuk permintaan. Perkenalkan, nama saya Syahwata Syakamila dan rekan saya Arsyana Indah Salsabila. Saya Muhammad Wahyu Dwi Hidayat. Jadi, di sini kita akan membahas mengenai definisi dari forecasting. Forecasting adalah kegiatan prediksi permintaan di masa depan berdasarkan data masa lalu. Dan kegunaan dari forecasting seperti manajer membutuhkan forecasting untuk memutuskan yang pertama, ada berapa jumlah produksi, yang kedua, ada beberapa kebutuhan investasi, yang ketiga, ada menentukan harga, dan yang terakhir, yang keempat, yaitu menentukan output perusahaan. Jadi, semakin lengkap data masa lalu, semakin akurat prediksi yang dihasilkan. Nah, untuk forecasting ini ada dua teknik umum forecasting. Yang pertama ada teknik kualitatif dan yang kedua ada teknik kuantitatif. Nah, apa sih itu teknik kualitatif itu? Teknik kualitatif adalah teknik yang bersifat subjektif. Teknik yang tidak memakai model statistik yang pasti dan cocok jika data historis tidak lengkap. Serta contoh penggunaannya pendapat ahli industri, survei konsumen, dan pengalaman manajer. Namun, sedangkan teknik kuantitatif yaitu menggunakan model matematis atau statistik. Bergantung pada data masa lalu, hasilnya lebih jelas, bisa diuji secara ilmiah, dan dibagi menjadi dua, yaitu time series dan econometric. Nah, keduanya juga memiliki sebuah kelemahan. Apa sih kelemahannya? Jadi kelemahannya itu hasil bisa berbeda-beda sesuai penilaian masing-masing pembuat prediksi. Oke, selanjutnya ke model time series. Time series adalah data yang dikumpulkan berdasarkan urutan waktu. Misalnya data penjualan bulanan, data penjualan per kuartal, dan data tahunan. Model time series berfungsi untuk melihat pola gerakan data dan memprediksi tren ke depan. 3 pola data time series. Yang pertama, random variation. Gerakan data acak, tidak ada pola khusus, tidak menunjukkan kenaikan atau penurunan tertentu. Contohnya panel A. Selanjutnya yaitu trend. Data menunjukkan gerakan meningkat atau menurun secara konsisten dari waktu ke waktu. Contohnya yaitu panel B. Selanjutnya cyclical variation. Data berfluktuasi secara teratur dan berulang setiap periode tertentu. Contoh penjualan naik saat lebaran, Natal atau tahun baru, tampak di panel C. Nanti panel A, panel B, panel C akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik analisis time series. Yang pertama ada linear trend forecasting, yaitu teknik untuk melihat hubungan linear antara penjualan sales dan waktu, itu biasanya dilambangkan dengan huruf T. Nah, modelnya ini ada rumus QT sama dengan A ditambah BT. Nah, QT di sini keterangannya yaitu nilai penjualan pada waktu T. Yang A itu merupakan intercept dan yang B itu biasanya beda. Jadi arah tren itu bisa positif, bisa negatif. Kalau positif dia itu naik dan negatif dia itu turun. Nah, langsung saja ke contoh soal. Nah, contoh soal di sini ada tahun dan penjualan. Nah, tahun di sini dari 2001 sampai dengan 2008. Nah, penjualan di sini pada 2001 itu 200 penjualan. Nah, untuk yang 2002 itu 220 penjualan. Nah, sedangkan yang 2003 itu 230 penjualan sampai dengan 2008 itu 280 penjualan. Jadi, selisih antara penjualan pada tahun 2001 sampai dengan 2002 itu selisihnya yaitu 20. Nah, sedangkan dari 2002 sampai dengan 2003 itu selisihnya 10. Ini berlaku dari tahun 2003 sampai dengan 2008 itu selisihnya adalah 10. Yang dipertanyakan di sini adalah buatlah persamaan garis tren
Terus yang kedua, prediksikan penjualan tahun 2009. Baik, di sini pembahasan contoh soal itu penyelesaiannya kita menggunakan data grafik di samping. Untuk model tren itu tadi kan ada KT sama dengan A plus BT. Nah, itu KT-nya bisa dimisalkan dengan Y. Untuk rumusnya sama aja, sama dengan A plus BX. Jadi, data hasil perhitungan regresi dari contoh soal tadi itu B-nya sama dengan 10. Nah, A-nya sama dengan min 20.000 10. Nah, itu kenapa kok B-nya ambil yang 10 sedangkan B-nya di sini bisa jadi 20, bisa jadi 10? Karena B itu bukan kenaikan antara 2001 sampai dengan 2002 saja, melainkan kenaikan rata-rata untuk seluruh periode dari 2001 sampai dengan 2008. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi, regresi linear mencari garis paling pas untuk semua titik data, bukan hanya 2 titik awal. Jadi hanya satu kali kenaikan pada 2001 sampai dengan 2002 itu hanya 20, sedangkan pada kenaikan 10 itu sebanyak 6 kali. Jadi tren umumnya yang dipilih yaitu 10. Jadi untuk B-nya itu ambil yang 10. Jadi tinggal dimasukkan ke rumus saja. Y sama dengan A. A-nya itu dimasukkan, yang ini dimasukkan, ditambah dengan 10x. 10x. X itu tadi T ya, yang di sebelah sini. Nah, itu waktu artinya. Jadi min 2010 20.010 ditambah 10x. Nah, 10 di sini yaitu B. Nah, x-nya ini adalah waktu. Nah, sedangkan di soal ini yang dipertanyakan adalah 2009. Jadi, Y sama dengan min 20.010 ditambah dengan 10 kali X. X-nya dimasukkan yaitu 2009, dapatnya yaitu 290. Nah, cara membaca grafik linear trend forecasting example itu grafik yang aku buat menampilkan, nah titik biru ini merupakan data penjualan yang sebenarnya. Garis yang oranye itu garis tren atau regresi linear. Jadi sumbu X itu adalah tahun. Ini sumbu X-nya. Dan sumbu Y-nya itu adalah sales atau penjualan. Mari kita baca grafiknya bagian per bagian. Jadi contoh yang tampak pada 2001 itu sebanyak 200 ya. Terus 2002 itu 220, disesuaikan dengan titik-titik yang sudah ada pada soal. Jadi data naik dari tahun ke tahun, berarti datanya positif. Nah, terus pada garis oranye, garis tren Y sama dengan A plus BX tadi, ini garis rata-rata yang mewakili pola data karena B-nya sama dengan 10. Jadi garis naik 10 per tahun. Nah, artinya setiap tahun penjualan diprediksikan naik 10 unit. Jadi cara membaca garis tren untuk prediksi yaitu yang pertama, tarik garis dari tahun 2009. Nah, ini kan baru 2008, bisa dilanjut dengan 2009. Berarti prediksinya kalau naik lagi 10 berarti 280 tadi ya perhitungannya. Berarti di sini nanti 2090. Berarti ini hubungannya tetap positif karena naik, dan naiknya pun tetap sebesar 10 penjualan per tahun. Jadi nilai Y itulah prediksi penjualan pada 2009, ini 290.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai dari cyclical variation atau bisa disebut dengan musiman. Nah, di sini apa sih cyclical variation itu? Jadi, cyclical variation itu adalah menganalisis pola fluktuasi yang berulang pada periode tertentu. Dan juga biasanya terlihat pada data bulanan atau kuartalan. Contohnya penjualan kain yang naik setiap Ramadan. Nah, dengan menggunakan scanted diagram untuk melihat pola musiman. Seperti contoh soal, di tahun 2021 sudah diteruskan ya, untuk dari tahun 2021 ini Q1-nya ada 100, Q2-nya 120, dan Q3-nya 150, sedangkan Q4-nya mengalami penurunan yaitu 90. Dan begitu pula juga di tahun 2022. Di tahun 2022 ini Q1-nya ada 110, Q2-nya ada 130, Q3-nya ada kenaikan 160, sama seperti dengan Q3 di tahun 2021 mengalami kenaikan, sedangkan Q4-nya mengalami penurunan yaitu 95. Sama juga di tahun 2023. Q1-nya 115, Q2-nya 140, Q3-nya 170, dan Q4-nya ada 100. Dan mengapa di Q4 mengalami penurunan? Dikarenakan pada penjualan kain di setiap tahunnya itu naiknya tuh cuman di bulan Ramadan. Nah, tahu sendiri di bulan Ramadan tersebut banyak orang-orang yang menggebu-gebu buat membeli kain buat menyiapkan merayakan Lebaran. Nah, juga di tahun mengapa kok di Q4-nya mengalami penurunan? Dikarenakan Q4-nya kan biasanya kan sudah tidak mengalami masa-masa Ramadan, jadi kayak kain itu tidak terjual secara terus-menerus gitu, jadi ada pasang surutnya gitu. Dan di Q4 ini mengalami penurunan. Nah, bisa diilustrasikan pada grafik ini yang tertuliskan 100 Q1-nya dan Q2-nya ada 150, Q3-nya mengalami kenaikan 200. Nah, ini Q3-nya itu sama seperti sini. Q3 mengalami kenaikan, sedangkan Q4-nya itu mengalami penurunan. Nah, dengan nominal 50. Dan ini sama seperti sini, Q4 mengalami penurunan. Dan bisa disimpulkan mengenai dari interpretasi dari pembahasan tadi, yaitu Q1 itu rendah penjualan kain yang masih sepi di awal tahun karena belum banyak acara atau kebutuhan pakaian baru. Sedangkan Q2-nya naik mulai ramai karena persiapan hari raya, sekolah, dan produksi pakaian yang sudah meningkat. Q3-nya itu puncaknya, yaitu musim yang paling ramai, banyak pesanan jahitan, acara keluarga, dan kebutuhan pakaian-pakaian meningkat ya, seperti saya jelaskan tadi, yaitu di bulan Ramadan. Sedangkan Q4-nya turun tajam dikarenakan permintaan kain melemah karena konsumen fokus akhir tahun dan sudah banyak membeli sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai dari demand variable untuk tren musiman. Jika ada data kuartalan atau triwulan yang sering ditemukan kuartal 1, 2, 3 naik, lalu kuartal 4 selalu tertarik turun. Nah, untuk itu digunakan dummy variable, yaitu variabel yang bernilaikan 0 atau 1 untuk menandai kuartal atau musiman tertentu. Contoh soal, misalkan model regresi kuartalan. Nah, ini sudah ada rumusnya ya. Dari sales sama dengan 50 plus 5T dikurangi 20D. Nah, D ini 1 untuk kuartal 4, sedangkan D0 untuk kuartal lainnya. Jadi khusus D1 itu kuartal 4, sedangkan D0 itu buat kuartal lainnya. Nah, jika T itu sudah diketahui, yaitu 25 data tahun ke-7, dan dihitung prediksi penjualan kuartal 2 dan penjualan kuartal 4. Nah, di sini sudah ada kita misalkan dari kuartal 2, yaitu D sama dengan 0. Dan itu sudah terterakan di sini ya, sudah dijelaskan untuk D kuartal 2 bahwa D itu 0. Jadi misal sales 50 plus 55 dalam kurung 25
sesuai dengan rumus tadi dikurang 20 dan ini D-nya 0. Jadi salesnya itu 50 ditambah 125 sama dengan 175. Dan kuartal 4 ini sudah diketahui seperti ini. D-nya itu sama dengan 1, tidak 0 karena kuartal 4. Dan salesnya 50 ditambah 5 dalam kurung 25 dikurangi 20 dalam kurung dikali 1. Dan ini sales sama dengan 175 dikurangi 20 sama dengan 155. Dan di sini juga udah ada dari grafiknya, yaitu di grafik yang pertama ini ada 55, grafik selanjutnya ada di note 2 itu ada 60 dan naik, kemudian turun lagi, kemudian naik lagi, kemudian naik turun. Jadi perbedaannya itu penurunan ini seperti itu disebabkan faktor musiman. Misalnya akhir tahun penjahit sepi, sedikit penasaran, atau stok tahun sebelumnya masih naik, sebelumnya masih banyak juga. Dan jika D sama dengan 0 berarti periode tersebut normal, tidak terkena dampak musiman Q4. Nah, DAMI menunjukkan seberapa besar pengaruh musim kuartal tertentu terhadap penjualan. Dan jika DAMI 1, artinya penjualan berubah sesuai nilai koefisien DAMI. Begitu. Jadi perbedaannya antara dari DAMI variable dan cyclical variation itu bedanya dari grafiknya ini. Kalau dari cyclical variation itu dari naik turun. Kemudian dari DAMI variable itu dari naik turun. Oke, kita selanjutnya ke contoh DAMI variabel untuk tren musiman. Nah, di sini ini ada tabelnya. Untuk periode T1 sales 55 itu DAMI-nya 0. Untuk selanjutnya itu 2 salesnya 60, untuk DAMI-nya itu tetap 0. Yang ketiga, periode T3 yaitu salesnya 65, DAMI-nya masih tetap 0. Untuk periode T4 salesnya itu 50, DAMI-nya itu 1. Periode T5 itu salesnya 75, DAMI-nya itu 0. Untuk periode T6 salesnya itu 80, DAMI-nya itu 0. Untuk periode T7 sales itu 85 dan DAMI-nya itu tetap 0. Periode T8 untuk salesnya itu 70 dan untuk DAMI-nya itu 1. Dari pola tabel, DAMI sama dengan 0 yaitu periode normal tanpa pengaruh musiman. DAMI 1 itu sama dengan DAMI sama dengan 1 periode musiman khusus penjualan berbeda dari normal. Jadi ini periode T4 ini artinya dua periode ini memiliki karakteristik berbeda dibanding periode lain sama yang ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari salah satu kelemahan forecasting itu. Yang pertama, hasil forecasting itu tidak pasti 100% karena yang namanya peramalan itu melihat dari data-data sebelumnya seperti itu. Terus yang kedua ada daerah ketidakpastian atau confidence region. Terus pada grafik panel A, B, C itu kan sudah diterapkan tadi, dijelaskan pada model time series, cuma belum diketahui secara pasti mengenai gambar grafiknya itu seperti apa. Jadi panel A sama dengan ketidakpastian pada slope, terus panel B sama dengan ketidakpastian pada intercept. Panel yang C itu sama dengan gabungan keduanya atau paling lebar. Jadi panel C itu gabungan antara A dengan B. Definisinya yaitu semakin jauh dari rata-rata T, maka semakin besar ketidakpastian hasil ramalan. Seperti yang sudah ada pada grafik ini. Ini panel A gambarnya seperti ini. Terus panel B juga seperti ini. Dan panel C itu gabungan antara panel A dengan panel B, seperti itu.
Bisa dilihat ya. Oke, selanjutnya ada forecast menggunakan simultaneous equation atau persamaan simultan. Nah, di sini ada contoh fungsi domainnya di Q X sama dengan A ditambah B PX ditambah CY ditambah D PJ. Terus ada fungsi supply, itu ada SQX sama dengan E ditambah FPX ditambah GT dan ditambah dengan HPJ. Nah, rumus-rumus ini sudah dijelaskan pada materi-materi sebelumnya. Jadi pada rumus tersebut digunakan bila demand dan supply itu dipengaruhi bersama-sama. Jadi cara mencari forecast harga dan permintaannya, yang pertama estimasi dahulu persamaan demand dan supply. Jadi pakai regresi. Regresi itu yang dipakai untuk pembuatan rumus tadi yang sudah dijelaskan. Nah, selanjutnya gunakan metode two stage least squares atau 2SLS karena modelnya simultan. Nah, apa itu two stage least squares atau 2SLS? Itu metode regresi khusus untuk model yang saling mempengaruhi atau simultaneous equation. Nah, biasanya dipakai ketika permintaan itu juga mempengaruhi harga dan harga juga mempengaruhi permintaan. Jadi mereka itu saling berkaitan. Artinya variabelnya saling menentukan, sehingga regresi biasa atau yang disebut dengan OLS itu tidak bisa dipakai karena hasilnya bias atau salah. Jadi yang benar pakai ini ya teman-teman. Terima kasih. Thank you for watching. Sekarang waktunya Sisi tanya jawab nih. Yang mau nanya, nanya aja. Yang nggak mau nanya, pura-pura nanya juga nggak apa-apa biar ramai. Tamatnya sudah acuan tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.